Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Waalaikumsalam. di Mendadak Podcast. Yes. Gimana Pak? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Wah. Kak Dinda sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah. Bapak. Nih sepertinya banyak penonton yang bakalan kenal ini Bapak di samping saya ya Pak ya. Siap. Boleh dada-dada dulu ke penonton Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak boleh perkenalan diri dulu Pak ke penonton. Siapa ini yang duduk dan kayaknya pakaiannya beda ini ya. Biasanya kan Pak kepala sekolah gitu, komite. Nah, boleh Pak perkenalan diri dulu ke penonton. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton podcast Darul Mukmin. Saya Said Faisal Nugraha, SIP MSI. Saat ini menjabat sebagai Lurah Lubuk Semut. Ya. Alhamdulillah. Waduh, ini kita langsung kedatangan Lurah Lubuk Semut. Ini kedatangan tamu luar Pak. Ya Pak, di episode 21 Pak kita. Oh, sudah banyak ya. Sudah banyak. Ini kita akan tampilkan di YouTube dan di media sosial lainnya Pak. Kita mau bahas sedikit karena Darul Mukmin ini lokasinya kan di Lubuk Semut ya Pak ya. Perbatasan sebetulnya. Perbatasan ya Iya. Pak ya. Oke, perbatasan. Nah, jadi Bapak Said bisa dipanggil Boleh. nama panggilan Pak Said. Panggil abang juga boleh lah. Panggil abang. Bapaknya masih muda soalnya ini teman-teman. Oke Pak, kita di episode 21 ini namanya Mendadak Podcast Pak. Oh iya. Ya, mendadak aja kita Pak. Sebab mendadak ya. Sebelum mendadak. Oke, tema kita kali ini Pak, ragam program Lurah Lubuk Semut. Nah, kayaknya kalau udah ragam ini banyak yang akan Bapak sampaikan. Program apa aja yang sudah Bapak jalankan di beberapa periode yang udah Bapak jalani tugasnya. Oke Pak, pertanyaan pertama. Boleh Pak, kita mulai? Boleh. Kita mulai, siap Pak. Oke Pak, apa saja Pak ini program kerja prioritas Lubuk Semut di tahun ini? Karena ini kan awal tahun ya Pak ya. Iya. Nah, boleh Bapak sampaikan ke penonton Pak? Oke. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan, ini saya mengucapkan juga terima kasih juga. Saya sudah diundang ke Mendadak Podcast Darul Mukmin ya. Iya Bapak. Alhamdulillah sangat luar biasa, program yang kreatif. Saya kasih pantun sedikit nih, boleh? Itu dia kan. Hadiahkan pantun karena sudah diundang. Betul sekali. Boleh Pak, silakan Pak. Pantunnya seperti ini. Naik pelamen ke sungai Sebesi. Cakep. Iya. Pengantinnya cantik lawa dan juga memikat. Cakep. Podcast Darul Mukmin memberi inspirasi. Semoga bermanfaat buat masyarakat. Oke, Masya Allah, mantap sekali Pak. Iya, Ini makasih. kalau nggak ada pantun tuh di balai ini agak kurang dikit Pak. Kurang ini ya. Iya. Oke Pak, boleh. Baik, tadi pertanyaannya tentang program. Ya, sangat luar biasa. Kalau bicara tentang program nih, tentunya saya akan sedikit mengulas ya, sedikit memutar. Berawal dari status kelurahan. Oke Pak. Sedikit jauh mungkin. Jadi saya awali dengan bagaimana kelurahan itu, apa sih batasannya bisa menghasilkan program. Jadi dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, ya di sana disampaikan bahwasannya kelurahan itu sekarang bukan lagi perangkat daerah. Oke. Jadi dia adalah perangkat kecamatan. Oke. Pak. Jadi di dalam undang-undang tersebut dikunci bahwasannya apa yang dilakukan lurah, kelurahan harus di bawah pengawasan kecamatan. Oke. Oke Pak. Dalam undang-undang SOTK kecamatan lainnya, di pasal 10-nya disampaikan juga bahwasannya camat mendapatkan pelimpahan wewenang dari bupati. Sedangkan lurah mendapat pelimpahan wewenang dari camat. Jadi secara tidak langsung itu lurah mendapatkan pelimpahan wewenang dari bupati. Itu yang membedakan kita sama desa. Kalau desa itu kan dia punya otonom sendiri, punya rumah tangga sendiri. Kalau kelurahan ini dia adalah bagian integral birokrasi bahasanya. Jadi memang bagian dari Pak Bupati sampai ke bawah gitu. Jadi dari status tadi kita sudah memahami statusnya, barulah kita melihat tupoksi dari lurah atau di kelurahan itu sendiri. Jadi ada berbagai macam tupoksi, diantaranya ada tupoksi pemerintahan, ya, di mana lurah itu harus memastikan penyelenggaraan pemerintahan di kelurahannya, mulai dari kelembagaan, lembaga,
kemasyarakatan kelurahan, itu di dalamnya ada LPM, PKK, Posyandu, RT RW segala macam ya kan. Itu harus lengkap. Dan juga, ada penatausahaannya, ada pelayanan publik, sebagaimana itu. Jadi makanya kalau prinsip, kantor atau kantor pemerintahan yang baik, itu harus mengusung good governance ya. Betul. Ya, pada prinsip-prinsipnya ada akuntabilitas, ada responsibilitas, efisiensi segala macam. Jadi begitu juga kalau pelayanan publik tuh harus pelayanan publik yang maksimal gitu. Sesuai juga dengan, apa yang dicita-citakan menjadi program prioritas dari Bapak Bupati kita yang sekarang, Pak Iya, Bupati, Pak. Pak Wakil Bupati di bawah Pak Iskandar dan Pak Rocky. Itu prioritas pertama itu adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Mhm. Jadi dari instansi-instansi yang baik itu menghasilkan kebijakan-kebijakan yang baik itu kan, itu maunya beliau. Jadi perlu kita dukung apa yang dimau pimpinan kita saat ini. Mhm. Lalu tadi, selain pemerintahan, juga ada kita bicara pemerintahan itu kita bicara tentang penetapan batas wilayah juga ada kan. Lalu ada ketentraman ketertiban. Lurah itu memastikan bahwasannya, masyarakatnya itu kondusif. Makanya kita tetap bermitra dengan kepolisian ya, dengan Satpol PP bagaimana, masyarakat kita bisa hidup tenang dan aman nyaman. Jadi sehingga kalaupun nanti ada investasi masuk, Iya. jadi investasi itu tak ragu-ragu gitu. Kita perlu kedepankan itu bersama masyarakat kita. Lalu ada juga, tentang sosial. Di Sosial. kelurahan itu kita bicara sosial ya, alhamdulillah, kalaupun memang kalau sosial lagi kita taunya bantuan-bantuan aja nih. Iya, betul, Ya Pak. kita jemput-jemput bantuan Mhm. dari pusat, mau itu BLT, dari PKH segala macam ya kan. Mhm. Jadi memang harus kita jemput dan kita perbarui data itu. Yang terbaru nih saya, menjemput sama bapak-bapak RT RW, itu masalah bantuan rumah tak layak huni. Rumah Jadi tak layak huni. ya dari semenjak Juli 2023 saya masuk di Kelurahan Lubuk Semut, itu alhamdulillah sudah 6 bantuan rumah yang kita terima gitu. Iya. Jadi itu dalam bentuk apa nanti, Pak, rumah tak layak Iya, huni rumah itu? yang kurang layak itu direhab, Oh, direhab. bantuan rehabnya itu. Oke. 2 dari Basnas dan 4 dari Dinas Perkim Provinsi, dari Pak Gubernur, Pak Ansar, Pak Nyanyang ya. Iya, Pak. Alhamdulillah di tahun kemarin. Jadi sangat luar biasa. Dan tahun ini pun kayaknya ada dari Pak Bupati dan Pak Wabub, kita lagi usahakan, kita usulkan semoga lancar lah semuanya. Oke. Terus dari sosial itu, dan terakhir tentunya tentang hal pemberdayaan masyarakat. Ya, kalau bicara pemberdayaan masyarakat ini bagaimana kita mendorong geliatnya masyarakat. Betul, Oke. Pak. Jadi karena tadi kewenangan yang cukup banyak tadi, Iya. saya sudah sampaikan tadi kan, tupoksi yang cukup luas itu, agar lebih fokus dan terarah, kami bersama masyarakat itu kita bermusyawarah, bagaimana nih biar kita tidak mempunyai nilai dan tidak lari dari sini. Jadi pada Juli 2023 itu, kami bersama masyarakat, bersama LKK tadi, memutuskan, sebuah tagline atau slogan yaitu Kelurahan Lubuk Semut yang sehat, masyarakat sejahtera. Kalau bahasa visi itu terwujudnya, Kelurahan Lubuk Semut yang sehat ya dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Ya. Jadi dari tagline itu menjadi nilai yang kami bawa ke dalam program-program. Nah inilah dia. Waduh, program yang kami memang fokuskan, prioritaskan itu adalah program tentang, bagaimana kelurahan itu sehat. Karena pada Juli 2023 itu kita pasca pemulihan Covid. Oh iya, betul, Ya, Pak. betul Iya, ya. pasca Covid ya, Pak, ya. Betul betul betul. Jadi bagi kita bagaimana masyarakat kita ini biar sehat. Tentunya yang kami punya adalah Posyandu. Posyandu. Kita bagaimana kita penguatan ke Posyandu. Sedangkan senjata kita saat itu, hanya berpegang pada komunikasi kepada instansi, kekuatan gotong royong masyarakat, dan alhamdulillah tapi kita dapat dana alokasi umum, 200 juta. 200 juta ya, Pak, ya. Yang diikat dalam Permendagri 130 tahun 2018. Tapi tidak boleh untuk kantor, untuk masyarakat semuanya. Semuanya ya, Pak, ya. Betul. Makanya kita memang pada tahun itu memang penguatan ke Posyandu. Kita supply antropometrinya, kita kasih timbangan baru, ukuran baru, kita kasih kipas angin biar masyarakat tuh nyaman ke Posyandu gitu. Kursi pasien gitu. Tempat tidur pasien. Jadi memang betul-betul kita bagaimana masyarakat itu tertarik ke Posyandu. Karena kalau Posyandu ini kan kita tahunya punya Dinkes, punya puskesmas. Iya. Tetapi ternyata dalam pelaksanaannya Posyandu ini adalah punya masyarakat. Punya masyarakat ya, Pak. Betul. Tapi itu diambil alih sama lurah atau gimana, Pak? Jadi dia tuh memang aset kampung, memang karena nilai pemberdayaan itu,
Cuman kita dalam misalnya hal-hal kesehatan dia tetap tidak terlepas dari puskesmas, dari dinas kesehatan, biar, ilmu-ilmu atau apa yang dilakukan dari kader-kader yang sosialnya tinggi itu, penuh pengawasan juga Iya. gitu, karena dalam melayani masyarakat. Eee, jadi tadi itu bicara tentang, kesehatan. Terus ya Kita juga supply tentang, kita adakan pelatihan-pelatihan kader mhm, biar, masyarakat itu, kader-kader itu semangat. Iya. oke, Pak. Terus kalau untuk kesehatan ini kita juga cerita tentang bagaimana PKK itu ya, bagaimana upaya saya, perjuangan saya bersama istri itu, istri Mhm, saya ketua PKK kelurahan, iya, Pak. juga sekarang ketua posyandu, itu bagaimana kami itu betul-betul pada awal masuk itu, eee, merekrut ya, membujuk ibu-ibu itu untuk yang dah lama vakum untuk Mhm, kembali berkumpul melaksanakan, PKK itu. karena sebelumnya Covid ya, Pak, ya? Iya betul, Heeh, agak vakum jadi sedikit, agak vakum. betul. Jadi setelah agak mulai berkumpul ibu-ibunya, Mhm, alhamdulillah dari kecamatan menunjuk kami untuk lomba HKG. HKG. HKG itu lomba kabupatennya PKK lah. Mhm Banyak mhm rangkaian lomba-lombanya ada dinilai kesehatan posyandunya, mhm. dinilai toganya segala macam. Jadi alhamdulillah karena sudah tadi berkumpul, Mhm. ah, kita sudah mulai lebih baik dan bahkan alhamdulillah waktu habis dari vakum dan berkumpul mengikuti lomba, kita mendapatkan juara umum 3. Wow, itu karena hasil bangkit tadi ya, Pak, Betul ya? betul betul, bahkan di posyandunya kita juara 1. Oh, iya, Ya, Pak? menandakan bahwasannya kita memang betul-betul menerapkan nilai kita tadi kan, kita Mhm. komitmen. Bahwasanya kita memang posyandu kita memang harus kita dorong bersama. Bahkan Oke. posyandu kami yang sekarang ini ada posyandu Melur, salah satu posyandu di Kelurahan Lubuk Sumut ini, Mhm. kita punya 3 posyandu kita. Oh, kita ada 3 ya, Pak, ya? Betul, dari 3 kampung itu. Itu salah satunya berangkat sampai juara nasional. Wah, Eee, event apa, Pak? itu inovasi terbaik ya, inovasi terbaik Oke. nasional. Namanya Sibram Makan Babat di Posyandu Melur. Iya, Pak, itu Iya. semua posyandu di Indonesia atau Betul ya, perwakilan-perwakilan dari provinsi, perwakilan? kita terbaik provinsi, Mhm. terbaik kabupaten, betul kita lanjut ke provinsi, dari provinsi kita dikirim ke nasional. Oke. Inovasi kita sangat bagus karena memang inovasi kita itu penuh partisipatif dan nilai gotong royong di masyarakat, Itu dia, melibatkan Pak. semuanya RT, RW. Mhm. Jadi memang ya bisa penerima manfaatnya bisa banyak, gitu. Sampai ke nasional ya, Pak, ya? Oh iya, alhamdulillah. Jadi itulah Alhamdulillah. menandakan kita komitmen dengan tagline tadi kan, Mhm mhm. jadi itu bicara tentang kesehatan baru. Iya. Ini agak panjang ya. Jadi kesehatan aja udah masuk ke nasional ini ya, Iya, Pak, ya? alhamdulillah. Mhm. Mmm, terus, program yang kedua, itu tentang, masyarakat sejahtera tadi, Mhm. bagaimana mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Tentunya kami memiliki program kelurahan tangguh dengan ekonomi yang mandiri. Oke. Jadi kalau sudah bicara ekonomi mandiri, tentu siapa yang digerakkan? Masyarakat lagi ya, Pak? Betul, jadi peran kita itu adalah bagaimana kita menggerakkan, pemberdayaan masyarakat. Mhm. Kalau dari pusat itu dia maunya dari bottom, dari bawah to the top gitu kan, Mhm dari mhm. bawah ke atas gitu. Jadi dari situ kita ada program-program, seperti membangkitkan kewirausahaan. Di antaranya kita punya program inovasi bisa budidayakan namanya. Nah, apa tuh, Pak? Itu adalah singkatan ya, Iya, Pak. kepanjangannya adalah bikin masyarakat sejahtera dengan budidaya perikanan. Oh, Jadi disingkat bisa budidayakan, biar bisa mudah diingat. budidayakan. Iya. Jadi program itu, di inovasi itu ada konsep segitiga emas namanya, Mhm mhm. mungkin nanti saya jelaskan. Lalu ada, dengan taman baca masyarakat gitu kan, Mhm. yang kita tahu sendiri sama-sama kita mendukung mencerdaskan kehidupan bangsa gitu kan. Jadi kita sangat mendukung bahwasanya masyarakat kita biar sadar literasi, dan alhamdulillah ini semua terjadi karena berkat nilai kegotong royongan itu. Mhm. Heeh. Tak lupa juga kita juga melakukan, pelatihan-pelatihan seperti pelatihan UMKM, bagaimana masyarakat itu UMKM itu kita undang, kita ajarkan dia branding, Mhm. kita ajarkan dia visualisasi tentang cara perhitungan, biar UMKM kita bisa naik kelas. Itu udah terlaksana ya, Pak, ya? Ya alhamdulillah betul sudah terlaksana. Dan alhamdulillahnya salah satu UMKM kita kemarin baru-baru ini dikunjungi Pangkogap Ilhan 1, Uh, atau Jenderal Bintang 3. waduh, itu apa, Pak? Usaha apa, Pak? Bukan UMKM ya, UMKM. UMKM Mhm. Kerupuk Bona. Mhm Mungkin mhm. Kerupuk Bona sudah terkenal kan, Tahu, ya heeh, iya, itu. Pak. Itu kan rumah produksinya di tempat kita. Yang di kelurahan yang di dekat sini ya, Pak? Betul betul di Heeh. Sidorejo. Jadi, mendapat perhatian dari tokoh nasional tuh Mhm. Dekjen Kunto Arif Wibowo beserta rombongan datang, itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita bahwasannya UMKM kita ini sudah sampai kelasnya nasional gitu Iya. kan, alhamdulillah. Selain itu juga kita
ada pelatihan menjahit. Pelatihan menjahit, Pak. Kita dukung ibu-ibu kita biar Mhm. kita biar berwirausaha mandiri. Jadi dikasih sertifikat menjahit, ya biar semakin yakin nih menjahitnya Iya, kan, berusahanya. Karena itu peluang sampai sekarang. betul, Pak, Iya, betul. saya kira itu program-program banyak lah ya. Banyak 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 yang udah direalisasikan ya, Pak, Betul, ya. yang penting untuk masyarakat itu semua. Wah, itu tadi banyak tentang kesehatan, tentang, UMKM dan pekerjaan ya, Pak, ya. Iya Itu iya sebenarnya betul. kalau tanpa kolaborasi dengan masyarakat juga susah ya, Pak, ya. Betul betul, karena itu Tap memang tugas kita kan, Iya, Pak. Itu berarti Bapak collab-nya itu sama RT RW dan setempat ya, Pak, ya? Betul betul RT betul, RW setempat yang iya. udah Bapak iniin. Ada pertemuan nggak, Pak, setiap bulannya atau bagaimana, Pak, kalau seandainya Bapak mau kolaborasi atau via telepon aja gitu, gimana, Pak, Oh, biasanya? kita fleksibel aja, Mhm, cuma memang kita ada agenda musyawarah besar, musyawarah kelurahan, mhm, di bulan ini misalnya ada musyawarah perencanaan pembangunan, ada sesuai prosedur kan, mhm. tapi kalau soal diskusi itu kita hari-hari ya kita fleksibel aja. Kadang kita turun ke bawah, kita ngopi sama-sama Iya kan, iya, modal Pak. gorengan aja yang penting Mhm. jadi Semua aspirasinya diskusinya. masuk ya, Pak, Betul ya? betul, yang penting sering ngobrol, pas habis-habis Oke. kenduri juga bisa Mhm gitu. mhm. Oke, itu dia tadi ada program yang udah terjalankan. Nah, ini Mhm, kan awal tahun, Pak. Bapak untuk 1 tahun mendatang nih yang mhm. Bapak mau highlight-kan lah, ini apa yang harus kita perbaiki di Lubuk Semut ini, Pak, gitu. Oke, untuk yang kita perbaiki ya di Lubuk Semut ini ya, Mhm mhm. banyak aspek lah ya, saya lihat. Tapi tentu kalau kita bicara dengan lingkup kelurahan, Mhm. kemampuan kita, tentu saya akan bicara tentang lingkungan, Iya, kegotong Pak. royongan, bagaimana masyarakat kita sudah luar biasa nih, kompak masyarakat kita. Pemuda-pemuda kampung kita juga saya apresiasi, ini luar biasa. Mhm mhm. Apalagi kalau bulan Agustus, oh ini Wah, semua acara betul ya. betul, Pak. Seminggu full itu, Pak. Sampai seminggu depan kok masih ada juga di dekat-dekat Kalau sini, saya Pak. sebulan full malah. Sebulan. Pagi, Banyak siang, nih. sore, malam gitu buat acara ya, tapi itu apa, itu semangat masyarakat, Betul, Pak. nasionalisme ya Mhm. kan, kekompakan. Itu dia, Pak, ya, Mhm untuk program ke depannya itu mhm, sangat luar biasa lah, Pak, ya, di betul Lubuk betul, Semut ini. mhm. Ada nggak, Pak, yang membedakan Lurahan Lubuk Semut ini dengan yang lain-lain, Pak? Oh Salah beda, satunya gitu. Ini kan soalnya banyak nih, ya betul kan, betul, Pak? mhm. Mhm. Ya memang, kalau yang membedakan itu ya, tentunya, dengan kelurahan lain itu mereka memiliki potensi dan kearifan lokal masing-masing gitu, setiap wilayah gitu ya. Iya, betul, Pak. Setiap kita pun kita ada, karakteristik masing-masing, seperti kita nih, kita ada lautnya, kita ada nelayannya juga gitu Mhm. kan, heeh. Jadi, yang membedakan kita tentunya adalah kegotong royongan dan kolaborasi masyarakat dengan program ini gitu kan korelasinya. Jadi kalau saya cerita, kita fokus pada pemberdayaan masyarakat, eee tentu memang betul-betul bagaimana kita berawal dari diskusi tadi, Iya, Pak. eee, yang spesifik itu kan tentunya seperti tadi tuh, yang program bisa budidayakan. Iya, Pak. Nah, itu memang tak ada di kelurahan lain. Mhm mhm. Memang kita buat. Tapi hal itu adalah inovasi. Inovasi hadir itu berasal dari untuk menyelesaikan masalah. Iya, Betul, setuju, Pak. betul ya, Mhm ya. mhm, betul. Karena waktu itu ceritanya, eee, stunting di Kelurahan Lubuk Semut itu tertinggi ketiga se-Kecamatan Karimun, Di tahun berapa, Pak? tahun 2024. Oh Oke gitu ya. oh, iya, Pak. Itu tertinggi nomor 3 se-Karimun, nomor 5 se-kabupaten. Mmm, Saya terpukul gitu kan, iya, Pak. stunting itu kan mungkin anaknya kurang gizi Iya, atau betul, Pak. apa ya, Mhm. kurang berat badannya, tidak sesuai dengan Mhm. dengan data yang telah disesuaikan. Sedangkan lurahnya semangat nih kan. Itu kan permasalahan besar ya, Pak, ya, kalau Betul di betul betul. Indonesia ini, Betul. Pak, stunting. Karena stunting ini bicaranya tuh tahun depan. Iya, betul. Karena, bukan bicara tahun-tahun ke depan. Mhm mhm. Anak-anak kita ini nanti tak bisa mengisi pekerjaan, Iya, tidak bisa menerima, pendidikan dengan baik kalau mhm. tidak kita segera cegah atau segera kita ini selesai, Atasi ya, Pak, betul ya. betul, heeh. Jadi kami berpikir bahwasannya, memang kita fokusnya lebih bagus mencegah, Betul ya, lebih betul, bagus Pak. mencegah. Jadi dari ibu hamil tuh mungkin kita perhatikan. Kalau teori pemberdayaan masyarakat pun ini kan, jadi kita salah satu solusinya adalah dengan pemberdayaan masyarakat. Bisa budidayakan ini yang mengandung nilai pemberdayaan masyarakat. Mhm Pemberdayaan masyarakat itu sendiri secara artinya adalah, sebuah proses pembangunan, mhm di mana kita memberikan daya atau power kepada masyarakat untuk mengubah hidupnya. mhm. Itu kan, Betul, Pak. itu sesuai juga dengan dalam Al-Qur'an ada juga, itu kan.
Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 kalau saya. Mhm. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta la yughayyiru ya ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau mereka tidak hingga mereka merubah nasibnya sendiri. Senasibnya sendiri. Jadi nilai pemberdayaan ini seperti itu, mengandung itu. Nah, jadi itu juga dalam kalau saya belajar dulu pas kuliah menurut pendapat ahli ada Toto Mardikanto namanya. Mhm. Jadi bagaimana kita tuh kalau nak mengubah masyarakat tuh harus tahu, harus bisa membuat masyarakat itu dari tak tahu menjadi tahu dia. Terus kalau dia sudah tahu, dia harus mau. Harus mau. Kalau dia sudah mau, dia harus mampu melaksanakan itu. Begitu juga misalnya kita tadi mengimplementasikannya kepada bisa budidayakan tadi. Mhm. Masyarakat kita tuh harus kita ajak, kita rekrut untuk kelompok budidaya perikanan itu. Kita jelaskan. Kalau ada yang nelayan misalnya kita misalnya nelayan laut, cuaca buruk, Pak. Ini ada pilihan, ada perikanan air tawar mungkin Pak bisa di darat. Begitu juga masyarakat-masyarakat yang kurang mampu gitu. Ini menjadi PR bersama. Jadi bagian dari pengentasan kemiskinan. Setelah kita ajak, kita berikan edukasi, sebelumnya kita juga konsultasi sama Dinas Perikanan. Jadi kita tidak memandai-mandai gitu kan. Iya, Pak. Kita harus bertanya pada yang ahlinya gitu. Kita konsultasi, bahkan Dinas Perikanan itu mengirimkan penyuluhnya untuk bagaimana biar inovasi kita tuh bisa berjalan dengan baik. Jadi bisa budidayakan itu yang buat dia spesial, dia punya konsep segitiga emas tadi saya bilang. Iya, Pak. Jadi bagaimana pokdakan tadi bisa berjalan, tadi kita support tadi kan. Kita support kolam terpalnya, kita support benihnya, kita support pakannya 2 karung kalau waktu itu kan untuk awal, terus pompa airnya, terus apalagi pokoknya segala macam kebutuhannya. Kalau istilah orang usaha itu barrier to entry. Kalau orang ada mau usaha itu kan ada penghalang biasanya. Iya, Pak. Ada barrier to entry. Biasanya mereka tuh kayak ragu-ragu mau usaha. Ya modalnya dari mana gitu Ada kan. ketakutan sendiri lah ya, Sanggup Pak, nggak ya nanti kalau ikannya mati gimana gitu kan, macam mana nih kan. Akhirnya itu yang kita hilangkan sehingga masyarakat tuh memang betul-betul paham, betul-betul tinggal jalan aja. Jadi sampai mereka panen, sampai pasarnya pun kita sediakan. Kita adakan Kita gitu kita ya, Pak? hubungkan mereka dengan pasar. Oke. Jadi nggak akan kebingungan kalau tidak besar udah besar buang kemana gitu kan. Tapi ternyata alhamdulillah perjalanan waktu masyarakat kita malah lebih hebat. Pasar yang kita hubungkan belum sampai ke pasar sudah laris. Udah laris. Alhamdulillah gitu. Luar biasa semangatnya. Lalu tadi balik lagi ke segitiga emas. Jadi bagaimana budidaya perikanan itu nantinya dia memiliki social tax seperti pajak sosial. Jadi dia akan 10% dari hasil panennya dia akan secara sosial dia akan kirim ke posyandu. Oh, gitu. Untuk intervensi pencegahan stunting. Tadi yang kita ingin tekan tadi. Jadi semuanya tuh balance gitu ya, Pak. Betul. Dan 10% lagi kita hubungkan lagi di sudut sebelah kirinya itu adalah untuk UMKM. Untuk peningkatan industri. Jadi banyak penerima manfaatnya. Iya, betul Pak. Jadi Semuanya sangat luar biasa. cakupannya semuanya dapat ya, Pak ya. Betul, itu segitiga emas. Kalau berjalan dan terus-menerus itu luar biasa, betul. Kita lihat aja ke depannya kalau seandainya emang Iya. ini ya, Pak ya, sejalan pasti semuanya bakalan hebat. Wah, bagus ini. Mantap, tepuk tangan dulu Bapak. Mantap, Siap, Pak. Mak. Oke, Pak. Ada lagi, Pak, program yang lain yang belum tersampaikan di sini? Paling kalau tadi misalnya spesifik ya, saya bilang mungkin taman baca masyarakat itu. Iya. Alhamdulillah kemarin di bulan Desember kita kan mendorong masyarakat itu agar memiliki 1 RW 1 taman baca masyarakat. Tapi sudah ada 1 RW yang sudah kemarin diresmikan langsung Pak Bupati dan Ibu Siti Rojiah yang langsung meresmikan. Ya, jadi itu menandakan bahwasannya semangat kita bagaimana menjaga generasi penerus, menjaga anak-anak kita biar jangan terkunci dengan gawai. Iya, Ya kan? betul. Mereka melakukan kegiatan positif, mereka membaca, minat baca mereka tinggi, wawasan mereka luas. Kan kita pernah dengar buku adalah jendela dunia. Betul sekali, Pak. Jadi ingin kita masyarakat kita semuanya senang membaca lah, tidak asing dengan buku. Karena PR juga nih, itu bagian dari pengentasan kemiskinan juga. Iya, betul, Pak. Karena kadang miskin itu dari mindset. Ya. Setuju, Jadi Pak. kita tak mau masyarakat kita terkungkung di situ. Ya. Karena menurut data pun tadi based on data tadi hampir masyarakat kita 6.600.
hampir sepertiganya itu masuk kategori kurang mampu. Jadi walaupun kita lihat di sini banyak perumahan, di atas ini kan deretan dalam Mukmin sini banyak rumah-rumah Iya, Pak. bagus, tapi ternyata ada hampir sepertiga yang kurang mampu. Itu menjadi PR kita bersama. Dan program-program tadi salah satu kami upayakan untuk masyarakat kita gitu kan. Semoga kita bisa hidup layak gitu. Dia kita membawa bekal dulu ya Pak untuk Indonesia Emas Iya betul betul. selanjutnya. Nah, itu menjadi PR kita bersama Ya, gitu. itu dia. Mm-mm. Itu pasti ada tiap tahunnya pasti ada pembenahan ya Pak ya. Betul betul, penyempurnaan. Kita akan Penyempurnaan. berikan space, ruang untuk penyempurnaan itu. Oke. Nah, itu dia Pak. Tadi udah semua ya Pak ya programnya, semua cakupan bidang kehidupan sepertinya Pak, dari Betul. kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi ya Pak ya. Iya. Semuanya di balance di Kelurahan Lubuk Sumut ini tuh banyak nyata ya Pak ya. Betul. Jadinya. Oke, ini Pak mungkin ada pesan Bapak mungkin kepada masyarakat agar program ini nih bisa terus berjalan untuk berkelanjutannya Pak. Nah, jadi mungkin kan penonton kita bisa menonton kayak gimana caranya bisa Bapak mempertahankan untuk program ini akan berjalan sampai ke depannya Oh Pak. iya, pesannya untuk masyarakat. Tentunya untuk masyarakat kami apa yang telah kita rencanakan bersama saling dijaga lah. Iya Pak. Ya itu. Seperti tadi ada fasilitas mungkin tak banyak. Kalau kata Pak Sani kan, almarhum Pak Sani, kalau kita tak bisa bantu banyak, kita bantu sikit. Nah, gitu kan. Alhamdulillah ada fasilitas-fasilitas dari dana yang terbatas itu kita kasih tenda ke masyarakat, ada yang kita kasih tosa, dijaga kalau bisa sampai ke anak cucu. Nah, jadi lingkungan kita bagus, kita kasih mesin rumput kemarin kan. Jadi memang terjaga betul. Dan juga memang harus kita sama-sama lah kita jaga itu. Juga saya ingat juga kalau dalam pesan ini ada sebuah quotes ya. Boleh itu Pak. Dari Amartya Sen gitu. Amartya Sen itu mengatakan bahwasanya kalau kita ingin memberi, contoh kita ingin memberi ikan, jangan cuma memberi ikan secara harfiah gitu kan, tapi berilah sistem yang menghasilkan ikan. Gitu kan. Itu sering kita dengar. Kalau kasih orang jangan kasih ikan aja, kasih pancing. Itu sering kita dengar gitu kan. Iya, Pak. Itu mengadopsi dari Amartya Sen. Jadi itu pesan kami ya, memang kalau memang apa kita jaga, kita kembangkan. Kalau perlu sukseskan, putar lagi hasilnya sehingga dampaknya semakin meluas, penerima manfaatnya semakin banyak. Begitu juga taman baca, misalnya ada lagi nanti kampung-kampung lain selain yang kemarin diresmikan bisa membuat sehingga anak-anak kita tuh literasinya semakin bagus. Itu dia. Masya Allah sekali Bapak. Mantap sekali Pak pesannya juga untuk program kedepannya semoga berjalan sukses ya Pak ya. Semoga berjalan lancar juga. Tanpa masyarakat juga kita nggak bisa apa-apa juga ya Pak ya. Betul. Oke Pak, gini singgung sedikit Pak. Siap. Ini kan kita di Darul Mukmin ini kan sekolah Islam yang basicnya itu dari TK, dari penitipan anak lagi Pak. Oh iya. Iya Pak. Penitipan anak dari TK, SD, SMP. Insya Allah Pak, tahun ini SMA kita akan buka di sini. Nah, jadi SMA kita akan buka di sini Pak, dan ini satu-satunya SMA IT pertama di Karimun Pak. Oh, iya. Nah, gimana Pak tanggapannya? Kita udah buka peluang akses pendidikan, apalagi SMA ya Pak, di Kelurahan Lubuk Sumut ini kan masih sedikit ya Pak. Betul. Jadi Bapak boleh kasih tanggapan sedikit tentang SMA kita yang akan buka di tahun ini Pak. Oh iya. Kalau Darul Mukmin ini sebetulnya masuk Kelurahan Tanjung Balai, perbatasan sama kita Lubuk Sumut, memang dekat-dekat lah. Jadi tanggapan kami memang sangat luar biasa ini. Ini hal yang ditunggu-tunggu, betul kan? Karena biar anak-anak kita ini generasi-generasi ke depan ini mendapatkan akses pendidikan yang sangat baik gitu. Betul, kan Pak. Apalagi pendidikannya itu berkualitas dan mengandung terintegrasi pada nilai-nilai keislaman gitu kan. Iya, betul, itu Pak. Sangat baik untuk menjadi moralitas kita di masa depan. Kalau sekarang kita dorong ekonomi kerakyatan, kita pengentasan kemiskinan, kita fokus pada stunting, namun kita jangan lupakan untuk akhlak ya, anak-anak kita ke depan, jangan sampai tergoyahkan gitu. Jadi saya kira ini betul-betul yang dinanti-nanti lah. Luar biasa ya. Info lagi satu lagi Pak. Insya Allah tahun depan juga kita akan buka politeknik Bapak.
Oh, ya luar biasa. Tambah lagi semakin luar biasa gitu. Iya, jadi jenjangnya lebih tinggi lagi Pak. Jadi nggak perlu jauh-jauh untuk kuliah di luar, kita akan buka politeknik di sini Oh Pak. ya, bagus lah. Berarti Mm-mm. kan kalau ada lingkungan pendidikan itu, Iya Pak. lingkungan pendidikan itu bukan masyarakatnya pun nanti akan semakin pintar di Mm-mm. sekitarnya itu, dan juga bahkan ada juga dampak ekonomi, betul kan? Oh iya, betul sekali Betul Pak. nanti. Kalau bisa nanti insya Allah kalau bisa koperasi merah putihnya jalan Mm-mm. di Lubuk Sumut atau apa, kita kan lagi mengusahakan sama PLN nih. Itu semoga terhubung semua jadi ekonominya terasa juga. Nah, Itu luar itu biasa dia. betul pendidikan sekarang ini. Oke, terima kasih banyak Bapak. Udah sampai di penghujung Oh iya podcast iya ini iya iya kita iya. Bapak. Oh iya, kasih. Oke, terima kasih Bapak sudah datang Siap. di Mendadak Podcast. Siap. Ya, nanti di lain waktu kita akan undang lagi di konten-konten selanjutnya Bapak. Siap. Oke, ada pesan lagi Pak untuk penonton mungkin tak aja sebelum penutup? Oh, saya bilang apa? Tonton terus Darul Mukmin Podcast karena memberikan inspirasi, dan juga Darul Mukmin Podcast juga semakin sukses ke depannya. Itu aja lah. Oke, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih penonton yang udah nonton episode 21 ini. Ditunggu episode selanjutnya. Saya Ninda, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.